Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini bisa ketemu lagi dengan podcastnya Sumek.co, dan hari ini ada informasi menarik dari BPJS Kesehatan tentang jaminan terhadap tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Nah, untuk itu di studionya Sumek.co sudah hadir Relationship Officer BPJS Kesehatan Kota Palembang. Dan selamat siang Mbak Pika Herlia Sari ya. Oke. Enaknya dipanggil apa nih? Mbak Pika atau Mbak Herlia? Pika aja. Pika ya. Oke. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan Mbak Pika hari ini mengangkat tema perlindungan jaminan kesehatan nasional bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Oke, seperti apa? Nanti kita akan bahas lebih lengkap. Baik, nah karena ini Mbak Pikanya udah siap, jadi kita akan ngobrolin gimana sih kalau misalnya nanti mengalami pemutusan hubungan kerja ya. Oke Mbak Pika, kan kalau kita bekerja itu kita dapat jaminan kesehatan ya. Nah, kalau setelah mengalami PHK seperti itu gimana statusnya gitu? Baik. Sebelumnya terima kasih. Jadi kami dari BPJS Kesehatan memang sekarang ada namanya gencar sosialisasi terkait dengan jaminan kesehatan untuk pekerja yang mengalami PHK. Jadi kalau kita mendengar kata PHK tentu fokusnya kepada berhenti, gitu kan? Nah, berhenti atau diberhentikan. Berhenti dan semua fasilitas tidak ada lagi. Ya, tidak ada fasilitas, tidak ada jaminan kesehatan lagi dari perusahaan intinya gitu ya. Tapi kalau melihat dari undang-undangnya, kemudian ada juga dari Permenaker, itu ada namanya ketentuan PHK. Nah, untuk yang saat ini, untuk penjaminan terhadap peserta PHK itu lebih luas. Jadi semua jenis PHK itu bisa kita masih jamin kesehatannya selama 6 bulan tanpa membayar. Gitu. Tapi bagaimana ketentuannya? Kalau di ketentuan yang sebelumnya itu ada 4 poin ya. Misalnya kita sakit terus menerus, kemudian kita diberhentikan, atau perusahaan mengalami merger, atau perusahaan mengalami pilot, atau kita ada sengketa dengan pemberi kerja. Biasanya dibuktikan dengan surat dari pengadilan industrial. Nah, kalau sebelumnya itu harus ada ketentuan 4 itu. Baru kita bisa proses untuk pemberian jaminan kesehatan selama 6 bulan tanpa membayar iuran. Namun sekarang penjaminan 6 bulan itu diperluas menjadi seluruh jenis PHK. Mau dia resign atas kemauan sendiri, kemudian mau dia berhenti, habis kontrak, kemudian pensiun itu termasuk PHK. Ya, karena kan pemutusan hubungan kerja karena pensiun. Termasuk juga meninggal dunia. Nah, jadi ada beberapa jenis PHK yang sesuai dengan Permenaker itu diperluas. Bagaimana caranya? Jadi perusahaan itu melapor atau yang bersangkutan juga melapor ke Disnaker, ke Dinas Tenaga Kerja setempat ya. Jadi misalnya di Kota Palembang berarti ke Kota Palembang. Kemudian nanti akan ada bukti serah terima berkas ke Disnaker, kemudian ada surat mutlak dari perusahaan, itu sudah ada formnya di BPJS Kesehatan. Kemudian tentu ada perjanjian bersama atau si pekerja menerima bahwa di PHK. Gitu. Jadi dengan berkas-berkas itu bisa melapor ke BPJS Kesehatan. Ketika sudah diproses, maka penjaminan kesehatannya berlaku sampai dengan 6 bulan ke depan sejak dia di PHK. Bukan sejak melapor. Mungkin bisa dipersingkat lagi ya, bahwa nanti kalau misalnya kita mengalami PHK seperti itu, langkah selanjutnya itu ke mana? Misalnya bisa di-review langkah yang perlu digarisbawahi adalah biar tetap mendapatkan jaminan kesehatan ya. Perusahaan boleh melapor atau si yang bersangkutan boleh melapor ke Disnaker melalui bagian atau bidang PHI, hubungan industrial di Disnaker setempat. Nah, nanti akan ada surat. Surat yang dari Disnaker, kemudian ada surat mutlak dari perusahaan, nanti bisa minta ke RO-nya kepada kami di BPJS Kesehatan.
kemudian ada surat yang perjanjian menerima PHK atau surat perjanjian bersama. Nah, berkas-berkas itu dibawa ke BPJS Kesehatan, diajukan kembali, baru nanti akan diproses. Gitu. Misalnya nih, ini bulan Januari ya katakanlah ini Januari. Di PHK, mengalami PHK dari Januari. Berarti kalau tadi sudah di-approve, berkasnya sudah lengkap, berarti kan secara logikanya dia dijamin sampai dengan bulan Juni. 6 bulan kan? Si pekerja yang mengalami PHK tidak membayar iuran, perusahaan juga tidak membayarkan iuran lagi. Tapi BPJS Kesehatan yang memberikan jaminan selama 6 bulan. Namun, kalau pada saat sebagai pekerja, kita ada kelas 1 dan kelas 2, ketika mengalami PHK dan mendapatkan jaminan selama 6 bulan, itu kelas rawatnya diturunkan menjadi kelas 3. Gitu. Dan itu berlaku satu keluarga. Seluruhnya? Iya. Yang selama ini terdaftar dijamin oleh perusahaan. Iya, betul. Kecuali untuk peserta yang meninggal dunia mungkin. Karena peserta yang meninggal dunia itu tidak ada berkas menerima PHK gitu ya. Nah, itu mungkin yang terkendala. Kalau sekarang yang tidak bisa dijamin, yang belum ada pengajuan penjaminan 6 bulan itu peserta meninggal dunia. Tapi untuk jenis peserta PHK yang lain itu sudah bisa. Gitu. Misal nih, pada saat Januari kita PHK, berkasnya kan belum lengkap, harus ngurus dulu ke Disnaker, harus dapatkan persetujuan dulu dari perusahaan, gitu kan ya. Kemudian ternyata berkasnya lengkap di bulan Maret. Nah, itu nanti penjaminannya tetap sampai Juni, karena yang kita hitung adalah sejak di PHK, bukan sejak melapor. Begitu. Tapi misal kalau si pekerja ternyata dia lebih nyaman misalnya ya, lebih nyaman setelah di PHK, kemudian saya mau mendaftar menjadi peserta mandiri saja. Kalau peserta mandiri kan mendaftarnya 1 KK ya. Nah, kemudian tetap mau kelas 2 nih, atau bahkan mau menjadi kelas 1, itu silahkan. Tidak dipaksakan harus ke ini ya, harus mendapatkan fasilitas dari yang BPJS Kesehatan ya, sesuai dengan kenyamanan peserta. Atau ada juga yang bulan ini sambil ngurus berkas ternyata sudah melapor ke Dinas Sosial menjadi PBI yang tanggungan pemerintah. Itu silahkan, tidak apa-apa juga. Berarti nggak bisa ditambah ya misalnya? Nggak bisa. Jadi memang penjaminannya harus salah satu. Jaminan dari BPJS-nya kemudian ditambah dengan yang PBI. Mandiri misalnya. Karena kan mandiri itu sendiri ya kelasnya masing-masing. Kalau yang mendapatkan jaminan setelah PHK yang 6 bulan itu harus kelas 3. Gitu. Tapi pastinya ini sangat membantu ya pekerja yang mengalami PHK, karena selama 6 bulan itu free ya, tidak perlu membayar perusahaan, tidak dibebankan biaya, kemudian si pekerja juga tidak dibebankan biaya. Gitu. Nah, misal nih pada awalnya kan di kelas 2 misalnya, kemudian setelah di PHK ke kelas 3. Apa sih ininya perbedaannya misalnya? Ya, jadi untuk penjaminan kesehatan ya, terutama kalau kita di rumah sakit untuk pasien yang opname gitu ya, rawat inap. Jadi kalau kelas 3 memang tidak bisa naik kelas ke kelas yang lebih tinggi. Tapi kalau untuk peserta yang kelas 2 atau kelas 1, misalnya dari kelas 2 mau menaikkan kelas rawatnya ke kelas 1 pada saat opname ya, itu bisa. Tapi kalau di kelas 3 memang semua jenis kepesertaan yang kelas 3 tidak bisa naik kelas. Baik itu peserta mandiri, peserta PBI, ataupun peserta yang tadi dari PHK. Jamin BPJS ini. Gitu. Tapi jenis-jenis pelayanannya juga sama ya? Pelayanannya sama. Jadi kalau pelayanan kesehatan itu pasti di semua vaskes, baik itu vaskes tingkat pertama maupun tingkat lanjutan, itu tidak memandang ini kelas 1, ini kelas 2. Anda PBI atau kita bayar mandiri gitu, tidak memandang itu ya, hanya memandang sesuai dengan indikasi medis atau ketentuan gitu. Oke, ini sebenarnya program lama atau memang sudah ada dari dulu gitu? Ya, baru gitu. Tadi seperti yang saya informasikan di awal, kalau sebelumnya untuk penjaminan PHK yang mendapatkan jaminan selama 6 bulan itu hanya fokus pada 4 poin tadi. Dulu kan kalau kita berhenti, kalau kita sakit ya, sakit terus menerus, kemudian kita dirumahkan gitu ya, diberhentikan oleh perusahaan,
dengan catatan medis gitu, dengan rekomendasi rumah sakit bahwa memang ini tidak bisa bekerja dengan efektif kembali gitu, sehingga harus diberhentikan atau harus dirumahkan, maka itu boleh menjamin. Kalau dulu kan gitu. Kemudian ada sengketa atau perselisihan antara pemberi kerja, ada putusan pengadilan. Dulu harus ada itu gitu. Sebelumnya harus ada itu. Tapi kalau sekarang kita buka peluang untuk semua rekan-rekan yang mengalami PHK, yang tadi kalau saya tidak salah sepanjang ini ada 15 poin termasuk yang pensiun dan meninggal dunia tadi. Nah, itu bisa melapor ke Disnaker, kemudian melengkapi beberapa formulir yang lain termasuk surat mutlak perusahaan, identitas si pekerja yang di PHK atau yang diajukan jaminan ya. Kemudian ada juga perjanjian bersama antara pekerja dan pemberi kerja atau surat pernyataan menerima PHK. Kan ada tuh, kalau kita di PHK kita mendapatkan surat keterangan kerja kan. Nah, kemudian kita memberikan balasan kepada perusahaan bahwa kita menerima PHK. Ada itu berkasnya. Dan sejauh ini sudah ada yang mau melapor? Ada. Sudah ada. Ada. Ini ya, artinya korban PHK ya setidaknya tidak perlu terlalu khawatir ya, betul. Minimal dalam 6 bulan ke depan gitu. Minimal sampai dengan 6 bulan, atau ketika sudah di PHK misalnya ya, siapa tahu di antara kita ada yang harus kontrol bulanan misalnya kan, atau misalnya memang sedang mengalami sakit gitu kan. Jadi artinya dalam 6 bulan itu tidak perlu khawatir karena memang ada prosedurnya. Dan ini sudah kami sosialisasikan secara bertahap kepada beberapa perusahaan binaan. Jadi kalau di kantor cabang Palembang, perusahaan binaan itu yang tercatat ada 8 ribuan perusahaan, namun untuk yang aktif ada 4 ribuan, dan termasuk saya juga ada petugas pembinanya. Jadi masing-masing petugas pembina itu menghandle beberapa perusahaan binaan. Ya, dan kami sudah secara bertahap mensosialisasikan, khususnya di kantor cabang Palembang ada 4 wilayah, 5 termasuk kota Palembang. Kota Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin, Oki, dan OI. Sepertinya ini daerah-daerah yang banyak perusahaan-perusahaan perkebunan. Iya betul. Dan kemudian outsourcing gitu. Tapi mudah-mudahan nggak ada PHK ya. Sampai saat ini sih tidak terlalu banyak. Jadi PHK itu kalau kita sebut serem ya gitu, karena berhenti gitu. Itu tadi, ya dipecat gitu kan. Tapi ternyata pemutusan hubungan kerja itu tidak hanya ketika kita dipecat gitu, habis kontrak, kemudian resign, mengundurkan diri ya, atau misalnya kecuali kalau ada kasus pidana, biasanya perusahaannya nggak mau ambil pusing lah, gitu biasanya ya. Nah itu baru diberhentikan, itu lain lagi ceritanya. Tapi kalau ketentuan PHK yang masuk dalam peraturan tadi dari poin A sampai poin O, berarti ada 15 kategori itu bisa mengajukan diri. Gitu. Kayaknya ini sangat membantu ya, terutama misalnya ada pekerja yang katakanlah istrinya sedang hamil gitu kan, dan itu kan akan membutuhkan pemeriksaan kesehatan selama beberapa bulan. Jadi dengan jaminan dari BPJS ini akan lebih terbantu. Penjaminan yang 6 bulan ya, ya paling tidak bertahan selama itu dulu gitu. Tapi memang kadang-kadang kalau yang sekarang ya sudah ada juga yang melapor, ada beberapa perusahaan besar khususnya yang melengkapi berkas untuk penjaminan 6 bulan. Namun ada juga peserta yang dalam kondisi seperti tadi ternyata maunya kan kelas 3 ya tadi, turun kelas 3. Ternyata maunya tetap di kelas 2 atau di kelas 1. Yaitu berarti memang sudah tahu ya resiko sendiri, misalnya mau menjadi peserta mandiri, misalnya gitu. Monggo silahkan. Pun kalau misalnya dalam penjaminan PHK misalnya dalam 6 bulan, ternyata di bulan ketiga, di bulan keempat masuk perusahaan baru. Nah itu tinggal melapor ke HRD-nya supaya nanti dilaporkan lagi sebagai pekerja. Balik lagi kelasnya, menjadi kelas 2 minimal kan. Nah kalau pekerja kan minimalnya kelas 2, tidak ada kelas 3. Jadi statusnya tidak lagi sebagai jaminan jaminan dari 6 bulan. Enggak berarti misalnya 6 bulan kemudian dia bekerja di tengah-tengahnya,
harus tunggu dulu ya ini habis enggak. Nah, jadi boleh kita bekerja lagi langsung lapor. Langsung jadi peserta tanggungan perusahaan lagi ya. Yang minimal ada kelas 2 dan kelas 1 kan sesuai dengan gaji. Oke. Gitu. Nah, misal nih Mbak ya. Ada ini enggak ada layanan khusus tentang ini, misalnya nanti kalau misalnya ada korban PHK nih katakanlah, mereka mau melapor ke BPJS Kesehatan, itu ada layanan khususnya atau ada meja khusus seperti itu? Baik. Jadi kalau misalnya untuk penonaktifan status pekerja di BPJS Kesehatan, tentu itu dilaporkan secara rutin oleh pihak PIC atau HRD perusahaan ya. Jadi misalnya perusahaan A ada 10 orang nih yang mau berhenti di bulan ini. Nah, itu kan dilaporkan supaya apa? Supaya tagihan tidak masuk lagi di bulan berikutnya. Nah, kemudian si HRD ini biasanya yang akan mengakomodir yang tadi pelaporan ke Disnaker, kemudian pemenuhan surat-surat formulir yang lainnya. Jadi itu sebelum ada surat Disnaker, biasanya si HRD mengajukan penonaktifan kepada RO-nya masing-masing, kepada relationship officer-nya masing-masing. Tinggal nanti si RO-nya, si RO pembina ini yang akan ngecek, oh ibu yakin tidak ada dari 10 orang ini tidak ada pengajuan dari Disnaker, berarti kami akan meng-approve, menyetujui sebagai penonaktifan biasa. Gitu. Jadi 10 orang karena tidak ada surat dari Disnaker, penonaktifannya penonaktifan biasa. Misalnya nih di bulan ini 10 orang tadi penonaktifan biasa. Gitu kan, siapa tahu ini ada HRD yang lagi nonton juga ya. Nah, kemudian ternyata bulan depan si HRD-nya ngomong, Mbak, yang 10 orang kemarin baru dapat surat dari Disnaker nih. Boleh nggak kami ajukan lagi yang 10 orang tadi untuk mendapatkan jaminan 6 bulan? Itu boleh, jadi melalui HRD-nya. Karena biasanya berkas-berkas itu kan ada di HRD ya. Gitu. Jadi HRD-nya akan mengajukan lagi. Nah, itu tadi 6 bulannya ketika kami setujui, ketika kami approve, mulai dari surat yang pertama, yang pengajuan pertama. Bukan dari yang bulan dia melapor. Gitu. Jadi memang harus ke RO-nya masing-masing. Kalau misalnya si korban PHK-nya melapor secara mandiri? Boleh juga. Boleh ke BPJS Kesehatan. Tentu kami tetap akan koordinasi ke PIC atau ke HRD perusahaannya. Oh gitu. Gitu, bahwa ini ada si pegawai yang membawa berkas ini gitu. Biasanya karena kami juga harus minta lengkapi surat mutlak dari perusahaan. Gitu. Itu ke bagian apa Mbak misalnya? Kalau peserta yang datang biasanya akan diarahkan ke customer service dulu, ke bagian pelayanan yang di BPJS Kesehatan. Nanti petugas customer service atau bagian mutu layanan akan konfirmasi ke kami sebagai pembina, RO pembina. Jadi Mbak Vika perusahaan ini ada pegawainya nih gitu ya, datang bawa berkas ini. Nah, itu baru nanti akan kami tindak lanjuti. Oh iya, karena masing-masing sudah punya binaan. Relationship officer itu ya. Jadi masing-masing sudah pegang beberapa perusahaan dan pastinya sudah paham, oh ini di sini. Betul. Jadi kalau di data itu di pembagian tugas itu sudah jelas. Jadi misalnya kayak Mbak Vika ini ada 800-an perusahaan gitu. Kemudian ada lagi petugas yang lain, ada yang 500-an yang handle, ada yang khusus perkebunan gitu-gitu. Jadi memang sudah ada petugas pembinanya gitu. Ada pesan-pesan khusus misalnya ke karyawan bila nanti misalnya mengalami PHK seperti itu Mbak? Ya, yang jelas kalau misalnya kita mengalami PHK, artinya pemutusan hubungan kerja, kami harap memang melapor kepada HRD masing-masing atau kepada kantornya dulu masing-masing. Supaya diurus atau diakomodir bersama oleh perusahaan melalui ke Disnaker gitu. Tapi kalau memang ada kesulitan atau memang mau mengurus sendiri gitu ya, berkasnya, kelengkapan berkasnya, ya monggo aja nggak apa-apa. Tapi yang jelas kami sangat menyarankan untuk dapat berkomunikasi dengan pihak perusahaannya gitu, supaya tidak ada miskomunikasi setelahnya gitu ya. Jadi biasanya sih, tapi sejauh ini memang perusahaan-perusahaan yang melapor diakomodir oleh perusahaan biasanya. Pernah nggak misalnya ada kejadian misalnya ini udah di PHK misalnya, tapi kemudian tetap memakai layanan BPJS seperti itu, sehingga
iurannya tetap ditanggung oleh perusahaan, padahal sebenarnya sudah PHK. Sudah PHK gitu. Ya itu berarti perusahaannya yang lupa melapor. Oh iya. Ya. Karena biasanya tuh kalau misalnya sudah tahu nih, oh si A akan resign nih, itu para HRD dan PIC itu pasti sudah menghubungi RO masing-masing. Mbak Vika, saya ada penonaktifan ya 1 orang. Karena kan kalau tidak dinonaktifkan di bulan ini, berarti bulan depan tagihannya akan muncul. Tetap muncul. Dan itu tetap menjadi kewajiban perusahaan. Gitu. Jadi, nggak bisa, Mbak Vika orangnya udah berhenti dari bulan Desember, minta tolong tagihannya dikurangi, nggak bisa. Dikembalikan bisa? Nggak bisa. Nggak bisa karena kalau pelaporan perusahaan itu kan real time online ya. Jadi ya namanya close payment. Jadi tagihan yang terbentuk adalah sesuai dengan laporan yang dibuat oleh perusahaan. Kalau tidak ada koreksi, kalau tidak ada pengurangan, atau sama juga tidak ada penambahan, ya berarti iurannya sebegitu-begitu aja. Oke. Tapi Mbak Vika, ini pastinya kan sangat menarik nih, terutama bagi kita nih yang pekerja. Ya, yang pekerja ya. kita yang bekerja kan, karena tidak menutup kemungkinan nggak suatu waktu bisa mengalami pemutusan hubungan kerja. Ya, betul. Entah itu apa penyebabnya ya. Tapi setidaknya dengan adanya layanan dari BPJS ini, kita tetap terbantu untuk memenuhi kebutuhan kesehatan ya. Ya, penjaminan kesehatan ya. Ya, tentu juga kami juga dibantu oleh Bapak Ibu atau rekan-rekan yang dari Disnaker, karena yang akan menentukan penerimaan laporan PHK-nya dari Disnaker setempat. Gitu. Oke. Apalagi ya, misalnya tadi tentang jenis layannya tetap sama ya, cuman ada penurunan di kelas. Jadi sama seperti yang dijamin oleh pemerintah, gitu ya, menjadi kelas 3 gitu. Jadi kelas 3. Tapi sebenarnya untuk misalnya misalnya jenis penyakitnya itu tidak ada perbedaan. Tidak ada yang oh ini jenis peserta PHK ya, penyakit ini tidak ada. Nggak ada. Sakit jantung tidak bisa. Amit-amit ya Allah, nggak lah, sama semua. Jadi kalau pelayanan di program JKN melalui kami di BPJS Kesehatan itu adalah pelayanan yang sesuai dengan indikasi medis tentunya, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi tidak boleh saya batuk kemudian lihat dulu. Ya, harus ke THT ternyata. Oh, padahal kalau misalnya diperiksa ternyata rujukannya tidak harus ke THT tapi ke spesialis paru misalnya kan, itu makanya rujukan tidak boleh kita yang menentukan, tapi memang harus berdasarkan dari indikasi medis. Gitu. Dari Paskes ya? Iya, dari Paskes tingkat pertama. Oke. Gitu. Untuk tahapan layanan juga tetap ya dari Paskes. Kalau non emergency harus dari Vaskes, kemudian kalau sesuai indikasi medis tentu akan dibuatkan rujukan ke Vaskes tingkat lanjutan atau ke rumah sakit. Kalau sesuai dengan indikasi medis. Kalau misalnya untuk kasus emergency tentunya kembali lagi ke Permenkes, sudah diatur apa saja yang sesuai dengan kriteria emergency. Nah, itu juga nanti akan menjadi wewenang dari dokter di rumah sakit gitu. Jadi tetap bisa langsung ke UGD. Iya, sesuai dengan kriteria emergensi, gawat dan darurat gitu. Kalau emergensi itu kan kalau kita secara awam ya, untuk emergensi berarti untuk mengurangi risiko kematian atau kecacatan. Itu dulu. Jadi kalau misalnya Pak Rafif datang ke UGD, batuk-batuk, sakit kepala, biasanya akan ngomong sakit kepala setengah mati. Atau saya ini sudah batuk, sudah capek, saya ini setengah mati sudah. Padahal sebenarnya harusnya ke Vaskes tingkat pertama dulu, gitu ya. Kemudian nanti kalau memang ada Indikasi, oh ini mengarah ke diagnosa biasa misalnya, mungkin akan ke THT misalnya ya. Atau memang ternyata ini kayaknya paru nih, dokter di Vaskes yang akan menentukan rujukan. Atau kalau misalnya Bapak ke UGD, ya ada kriteria batuknya. Bukan berarti kalau batuk tidak boleh ke UGD, tidak juga seperti itu. Ya. Sudah ada kriteria. Tapi karena saya bukan dokter ya, jadi saya tidak tahu.
Tapi kan aneh juga misalnya kalau misalnya batuk-batuk sedikit misalnya langsung ke UGD. Iya, gitu agak ya. aneh. Tapi Jadi, kan tadi kalimatnya peserta ya. sendiri ya harus Saya sudah batuk, sudah capek setengah mati. Susah ini. Oke. Tapi ya itu tadi, mudah-mudahan sosialisasi yang kami lakukan, beberapa program yang sudah kami informasikan kepada masyarakat, juga melalui website, ada juga melalui medsos kami ya, melalui kantor cabang juga ada, Instagram BPJS Kesehatan RI juga ada. Mudah-mudahan ini dapat mengakomodir beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ternyata agak sedikit menggelitik ya, karena banyak sekali informasi-informasi yang tidak benar di luar sana gitu kan. Jadi mudah-mudahan para penonton atau pemirsanya sumex.com, nah ini juga kami himbau untuk senantiasa mengikuti atau follow akun-akun resmi dari BPJS Kesehatan, baik itu BPJS Kesehatan RI maupun BPJS Kesehatan di masing-masing kantor cabang. Gitu. Biar dapat informasi yang benar, yang akurat. Kalau memang masih belum yakin, lihat di medsos ini beritanya apa, banyak sekali kan jenis berita, mulai dari penipuan, kemudian iming-iming hadiah, kemudian penerimaan lowongan kerja, kemudian ada lagi sakit-sakit yang katanya tidak dijamin. Itu monggo silahkan Bapak dan Ibu datang ke kantor BPJS Kesehatan boleh, atau misalnya mau menelpon ke care center kami di 165 juga boleh. Atau kalau memang butuh informasi, cukup dengan satu jari melalui aplikasi mobile JKN. Atau juga boleh meminta informasi melalui kolom informasi di WA Pandawa. Ada ya? Ada tuh WA Pandawa, Pak Raffi belum tahu. Kalau kantornya ini ada dua atau gimana? Kalau di kantor cabang itu yang khusus untuk operasional. Kalau di wilayah Kota Palembang itu yang di Jalan R. Sukamto. Tapi kalau kantor kedeputian wilayah itu tidak operasional, gitu. Jadi kalau untuk yang pelayanan kepada peserta gitu ya, yang mendaftar, kemudian yang ada pengaduan segala macam itu di R. Sukamto itu ya. Iya. Oke. Tahu R. Sukamto itu di depan VTC ya. Oke. Nah, di sana misalnya masyarakat bisa mendaftar atau keluhan-keluhan lainnya terkait layanan BPJS Kesehatan. Ya, betul sekali. Atau juga bisa langsung di handphone melalui aplikasi mobile JKN atau melalui WA Pandawa. Bisa juga DM di IG. DM di IG juga boleh. Atau di kolom komentar juga bisa. Ya, jadi WA Pandawa itu di 0811 8165 165. Itu call center? WA, bisa WA, bisa telepon ya? Pandawa itu pelayanan administrasi melalui WA. Oh, singkatan ya? Iya. Kirain itu nama... Jadi misalnya mau tahu berapa tagihan, kemudian mau tahu ini apalagi ya kalau Pandawa itu perubahan kelas rawat bisa, atau juga perpindahan vaskes bagi rekan-rekan TNI Polri atau PBI yang tidak ada di mobile JKN. Gitu. Oke, baik pemirsa Sumex.com. Nah, tentunya ini informasi yang sangat menarik, dan tadi kita sudah ngobrol dengan Ibu Pika Herliasari. Tadi Mbak. Oh, Mbak. Oke, tapi kan statusnya sudah ibu. Oh ya, ibu-ibu ya. Baiklah ibu-ibu. Oke, Mbak Pika, terima kasih sudah ngobrol di podcastnya Sumex.com. Mudah-mudahan informasi yang kita sampaikan hari ini bisa diterima dengan baik oleh pemirsa Sumex.com ya. Jadi terutama untuk korban-korban PHK tidak perlu khawatir dengan penjaminan kesehatan. Jaminan kesehatan selama 6 bulan ke depan. Betul. Oke. Baik, itulah perbincangan kita dengan RO Relationship Officer BPJS Kesehatan Kota Palembang tentang perlindungan JKN bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja.